Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik kita, part kedua dari penjelasan Mathematics of Finance, yaitu masih seputar persentase. Nah, kali ini kita mengenal ada yang disebut sebagai scale factor atau faktor skala. Nah, itu bernilai 100/100 atau 1. Ya, bagaimana sistem pekerjaannya? Yaitu tadi sebelumnya kita udah mempelajari tentang percentage changes atau perubahan persentase. Nah, di saat ini ada one step cara baru ya untuk lebih menyederhanakan proses tersebut. Namun tetap ada plus dan minusnya. Nah, kita lihat ketika menggunakan scale factor apa yang kita lakukan. Kita langsung ke salah satu example yaitu ini misalnya ya. Example 1 tentang adanya inflasi. Kita akan capture dulu untuk kita kerjakan di lembar pengerjaan. Oke. Baik, teman-teman sudah bisa dilihat di layar ya. Nah, di sini kita perhatikan kata kuncinya di sini ada inflasi senilai 4%, kemudian juga ada $25 harga awalnya. Ingat ketika inflasi apa sih yang terjadi dengan inflasi? Inflasi adalah kondisi kenaikan harga-harga ya dalam jangka waktu tertentu dan ada pengertiannya tersendiri. Nah, inflasinya 4% kita tulis. Kemudian harga awalnya price awal price beginningnya harga awalnya yaitu $25. Ketika kita pakai pendekatan yang persentase changes atau perubahan persentase, apa yang kita lakukan? Pertama, kita kali 4/100 dikali dengan 25. Oke, hasilnya adalah 1. Ada perubahan harga senilai $1. Berarti yang kedua, ketika ditanya adalah harga price of a good at the end, atau harga di akhir tahunnya berapa sih? Berarti kan harga awal 25, kita tambahkan dengan harga baru yaitu 1 sama dengan $26. Nah, ini ketika kita menggunakan percentage changes. Percentage changes ya yang kemarin. Ketika ada perubahan seperti itu. Namun, ada yang kita bisa menggunakan scale factor. Scale factor, apa yang terjadi? Teman-teman langsung saja ketika ingat ada inflasi. Inflasi berarti menambah. Berarti awalnya 100/100 ditambah 4/100. Oke. Baru kemudian apa yang kita lakukan dikali dengan 25. Hasilnya adalah silahkan dicari. Berarti di sini 100/100 itu 1 dan 4/100 itu adalah 0,04 kemudian dikalikan dengan 25. Atau kita bisa lihat di layar di situ sama dengan 1,04 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 26. Nah, bisa dilihat di sini juga sama. Hasilnya adalah 26. Sama atau tidak? Sama. Nah, maka untuk mempermudah bisa menggunakan scale factor. Berarti teman-teman 100/100 ini udah scale factor atau itu disebut juga dengan 1, itu sama saja. Nah, apa yang menjadi pembeda adalah apakah ditambah atau dikurang sesuai dengan perintah dalam soalnya. Kelebihannya ketika menggunakan percentage changes, teman-teman bisa melihat perubahannya. Oh, ada 1 perubahan. Nah, ketika menggunakan scale factor langsung pada hasil akhir. Hasil akhir. Nah, ini menggunakan scale factor dan ini menggunakan percentage changes. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan scale factor. Kita lihat lagi. Scale factor dia bisa plus, bisa juga minus sesuai dengan apa tadi kita di video sebelumnya sudah jelaskan increase, rise, appreciation itu kenaikan maksudnya berarti plus, kemudian decrease, fall, depreciation, dan seterusnya. Oke, next kita lanjut. Nah, misalnya ini teman-teman, the value of depreciate 25%, terjadi penurunan 25%. Harga awalnya 43.000. Nah, harga akhirnya bagaimana? Caranya adalah dengan
100/100 tadi adalah scale factor, dikurang, kenapa dikurang? Karena depreciate langsung dikurangi dengan 25%, maka 0,75. 0,75 dikali dengan 43, langsung hasil akhirnya 32.250. Oke, bisa difahami? Nah, maka setelah ini sudah final akhirnya. Ketika kita percentages changes, kita harus cari dulu berapa perubahan karena ada persennya, baru nanti dikurangi dengan 43.000. Sedangkan dalam pendekatan scale factor, teman-teman bisa langsung final hasil akhirnya. Nah, kembali lagi kepada apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah nilai perubahan, hati-hati tetap harus menggunakan percentage changes. Tapi kalau yang ditanya adalah nilai akhir, bisa menggunakan dua pendekatan tersebut. Oke, bisa dilihat di sini ketika ini ada exercise lagi, increase 19%, berarti 100% ditambah 19% berarti 119%. Dan seterusnya, insya Allah gampang. Nah, ini ada exercise-nya, silahkan dikerjakan menggunakan scale factor. Lebih mudah. Ya, ingat, scale factor adalah 100/100, nanti tinggal ditambah atau dikurangkan saja dengan persentase yang diketahui, kemudian dikalikan dengan nilai awalnya. Seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan scale factor, dan step kedua, kita akan membahas terkait dengan index number. Nah, teman-teman, dalam ekonomi biasanya kita banyak menemukan index number. Apa itu? Yaitu angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan dalam kurun waktu yang berbeda. Satu angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Jadi teman-teman, dalam membaca angka di angka-angka ekonomi, dia memiliki yang disebut sebagai index number. Kenapa harus ada index number? Index number itu digunakan untuk menjadi pembanding. Berapa sih perubahan setiap tahunnya? Berapa persen sih perubahan setiap tahunnya? Contoh, indeks number-nya adalah di tahun 2000. Kenapa di tahun 2000? Karena tahun 2000 di sini ditetapkan sebagai tahun dasar. Jadi awalnya adalah di 2000. Sehingga ketika dari 2000 ke 2001 terjadi kenaikan senilai dari 100 menjadi 103,8 senilai 3,8%. Seperti itu. Oke. Kemudian dari tahun 2000 ke tahun 2002, kenapa nggak dari 99? Karena harus kita ketika mau membandingkan berapa sih kenaikan dan penurunan harga, kita memerlukan satu nilai yang disebut sebagai tahun dasar. Dalam ekonomi seperti itu. Nah, maka ketika tahun 2002 mengalami kenaikan 2,8%. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa lebih tinggi kenaikan di tahun 2001 daripada di tahun 2002. Nah, seperti itu caranya. Karena kenapa? Kadang kalau kita membaca data tanpa memiliki tahun dasar, kita tidak ada pembanding nilai. Dia lebih tinggi dari kapan? Dia lebih rendah dari kapan? Seperti itu. Nah, ketika ada tahun dasar, kita bisa membandingkan bahwa dia lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Seperti itu. Atau kenaikannya lebih tinggi tahun 2001 dibandingkan kenaikan di tahun 2002. Terhadap apa? Terhadap tahun dasarnya yaitu di tahun 2000. Oke. Nanti bisa dipahami pelan-pelan terkait dengan index number. Oke, kita akan coba bagaimana sih cara melihat index number. Nah, di sini sudah ada contohnya, cara menentukan indeks. Nah, di sini kita bahas tentang index number. Economic data often take the form of time series. Jadi data ekonomi itu sering pakai data time, ya ada waktu gitu ya. Maka kita di sini index number-nya kita butuhin untuk mengidentifikasi tren kenaikan atau penurunan dan hubungan dalam sebuah data. Oke. Nah, itu pentingnya index number untuk mengetahui hubungan dalam sebuah data. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ada sebuah data seperti ini ya, 686,9697 dia mengalami kenaikan, kemudian naik lagi, turun, naik lagi, seperti itu kan. Nah, maka kita memerlukan kita memerlukan scale index number. Nah, bagaimana caranya? Dengan misalnya kita menjadikan salah satu, boleh tahun berapa aja. Misalnya di sini menjadikan tahun 2000 sebagai
scale faktor sebagai tahun dasarnya. Biasanya disebutkan tahun dasarnya tahun berapa gitu ya. Nah, tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar, maka kita mau melihat berapa persen kenaikannya. Seperti itu ya. Misalnya kita lihat di sini caranya adalah index number scale factor from base year dikali dengan 100. Oke, misalnya kita lihat berarti di sini adalah in this case we get 723,7. Berarti kita mau lihat di tahun 2001 berapa ya? 7,723,7 ya, 7,23,7 dibagi dengan 697,2 tahun dasarnya. Oke, dibagi dengan tahun dasar kemudian dikalikan dengan 100. Akhirnya mendapatilah nilainya adalah 103,8. Jadi tahun pertama kita sebut sebagai tahun base year atau kita lambangkan dengan scale factor atau 100%, dan tahun kedua menjadi 103,8. Maka di situ ada kenaikan dari tahun 2000 menjadi tahun 2001 adalah senilai 3,8%. Begitu juga ketika kita mau melihat 2002. 2002 di situ angka spendingnya pengeluarannya berapa sih? 716,6. Kita tulis di sini 716,6 dibagi dengan 697,2. Kemudian dikali 100. Maka hasilnya 102,8. Nah, berarti ada terjadi kenaikan di situ senilai 2,8% dari tahun 2000 ke tahun 2002. Nah, begitulah yang disebut sebagai scale factor. Silahkan teman-teman bisa coba exercise. Di situ ada question tentang ngambil scale factor, nanti bisa dicoba. Oke? Nah, pastikan tahu tahun dasarnya, kemudian masukin rumusnya. Oke? Thank you. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.